Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salehan dan saya adalah seorang penyandang disabilitas. Dan di sini saya mau berbagi sedikit bagaimana perjalanan eh, hidup saya, di mana saya bangkit dari keterpurukan saya, dari masa lalu saya yang benar-benar menurut saya membuat saya sedih, membuat saya hilang percaya diri, saya insecure. Tapi Tuhan mengubahkan segalanya, Tuhan mengubahkan semuanya dengan cara yang menurut saya sangat indah. Ya, bagaimana kisah saya? Ini dia. Ya, saya adalah seorang yang terlahir dari keluarga sederhana. Saya berasal dari sebuah provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Bengkulu. Orang tua saya itu adalah petani, di mana mereka membiayai hidup kami berkeluarga eh, dengan, ya menurut saya cukup susah payah lah begitu, berbeda dengan kehidupan di kota saat ini. Saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dari awal saya datang ke sini merantau, dan saya adalah merantau nih teman-teman. Saya merantau ke Pulau Jawa di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Karawang. Saya merantau itu sekitar akhir atau pertengahan 2011, ya kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Saya mengikut kakak saya yang kebetulan kerja di Bekasi, dan akhirnya saya berkuliah, memasuki kuliah di salah satu kampus di Kota Bekasi. Nah, awal saya memulai perkuliahan saya datang merantau ke sini dari kampung gitu kan ya. eh, saya merasa kayak apa ya? Udah mulai merasa tidak percaya diri. Yang saya takutkan adalah yang pertama, kira-kira ada nggak ya teman yang mau berteman dengan saya gitu, orang yang mau bergaul gitu. Karena latar belakang saya ya, dengan keadaan saya seperti ini, eh, dulu saya kerap merasa kayak apa ya, kayak dihina, dikucilkan, terus apa ya, adalah bullying bullying itu yang mereka kayak menghina dengan keadaan saya. Sebagai informasi ya teman-teman, saya itu dulunya terlahir sempurna, maksudnya dalam artian tidak ada mengalami cacat fisik segala macam. Saya sama kayak teman-teman mungkin di luar sana, tidak kekurangan fisik secara kasat mata lah ya. Nah, tapi tiba di suatu saat saya terjatuh dari atas pohon dan mengakibatkan saya cedera di pinggul saya ini, yang mengakibatkan kaki saya ini sulit digerakkan. Dulu dari sekolah, waktu saya sekolah SD, SMP, SMA itu saya selalu memakai tongkat. Karena untuk itulah saya bisa berjalan. Nah, setelah merantau ini saya lepaskan tongkat saya karena saya benar-benar merasa udah tidak percaya diri gitu kan. Udah, saya harus kuat gitu kan. Saya merantau, eh, di perantau ini harus kuat gitu, harus terima dengan keadaan di lapangan gitu kan. Apalagi di kota besar kayak Bekasi, Jakarta kayak gitu. Dan akhirnya saya mengikuti kuliah. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ada teman yang mau dekat, maksudnya mau berteman dengan saya, mau sharing. Dan bahkan teman-teman saya ini sampai sekarang pun masih berhubungan baik sama mereka. Mereka tidak melihat kekurangan saya, mereka bahkan menganggap saya ya sama kayak teman-teman pada umumnya lah yang nggak memiliki kekurangan. Bahkan dalam mengikuti pelajaran pun mereka mau sharing, mau berdiskusi dengan saya. Itu. Kemudian hal kekhawatiran yang kedua adalah yang masalah mendapatkan pekerjaan. Nah, konon katanya bisa dibilang mitos atau hoax gitu, kabar dari kalau di kampung saya ya, untuk mencari pekerjaan itu apalagi di kota besar itu sangat sulit. Apalagi mencari pekerjaan yang posisinya mungkin agak bagus lah, kayak di kantor gitu, bukan di lapangan gitu kan. Karena sarjana aja banyak nganggur gitu kan, dan orang yang lebih pintar banyak gitu. Tapi
hal itu tidak mematahkan semangat saya. Bahkan saya selalu ngomong sama orang tua saya, ayolah, mah nggak usah dengerin omongan orang kayak gitu kan. Ya kita berjalan, kita jalanin aja dulu, saya bilang. Kita percaya aja sama Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong kita gitu, bukan kata orang yang terjadi, tapi kata Tuhan gitu. Kalau Tuhan mau bisa membantu, ya bisa aja, maksudnya dalam hal apapun gitu. Dan akhirnya singkat cerita saya lulus kuliah sekitar di tahun 2016. Pada saat itu kedua orang tua saya datang, kakak saya datang waktu saya wisuda, dan itu hari menurut saya sangat bahagia karena nggak nyangka gitu dengan orang tua saya yang penghasilannya pas-pasan hanya petani gitu bisa menguliakan menyekolahkan anaknya di kota gitu. Ya dengan hal itu saya dan terpacu semangat saya, ayo jangan jangan mengecewakan kesempatan ini gitu, jangan membuat orang tua saya sedih gitu. Dan akhirnya begitu lulus saya langsung melamar kerja, setiap hari saya melamar kerja begitu. Setiap saya mau interview, mau melamar kerja gitu, mama saya selalu doain saya, ya semoga semoga Tuhan menolong, melancarkan segalanya gitu, membuka lowongan, semoga pimpinan-pimpinan perusahaan gitu mau menerima saya. Dan akhirnya puji Tuhan, kalau nggak salah paling sekitar 3 minggu, belum sampai sebulan hitungan saya, belum sampai 3 bulan saya lulus kuliah, dan di wisuda itu saya sudah mendapatkan pekerjaan. Dan itu yang buat saya benar-benar bangga. Langsung aku buktiin dengan mama, bukan sombong ya, saya nih mah, buktinya mama belum pulang aja habis wisuda aku, karena kebetulan mama habis wisuda nggak langsung pulang, habis menghadiri wisuda aku, tapi tinggal sama kakak dulu gitu. Baru 3 minggu kalau nggak salah saya lulus kuliah, saya sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, dan posisi yang saya lamar itu adalah staff accounting di salah satu perusahaan di Jakarta, dan perusahaannya bergerak di bidang developer begitu. Karena memang kebetulan saya jurusan ekonomi. Yang kadang membuat saya terharu adalah waktu saya interview itu banyak banget pelamar-pelamar yang maksudnya yang mereka penampilannya lebih bagus, lebih keren, bahkan mungkin lebih pintar gitu kan. Padahal yang dibutuhkan perusahaan adalah ya satu orang, karena setelah saya masuk itu ya hanya saya karyawan yang baru gitu untuk staff accountingnya ya. Padahal pada saat melamar pun banyak yang ikut interview barengan dengan saya, ada beberapa, mungkin ada sekitar berapa ya, 7 atau 8 orang. Itu di hari yang itu ya, belum tentu di hari sebelum-sebelumnya mungkin mereka juga ada menginterview calon karyawannya. Nah, tapi kenapa mereka bisa memilih saya gitu. Kemudian setelah masuk pun saya bertanya-tanya mereka latar belakangnya dari mana, pendidikannya dari mana, dan ada mereka yang di kampus dari STIP, ada yang dari IPB, maksudnya kampus yang bagus lah gitu. Jauh dari dibandingkan dengan kampus saya yang hanya biasa-biasa aja gitu. Di sini saya melihat, wah Tuhan benar-benar menyertai saya dong gitu. Tuhan kayak seolah kayak ya menutup semua omongan orang, oh sarjana banyak nganggur, belum tentu dapat, apalagi dengan keadaan saya seperti ini, maksudnya kesulitan itu pasti ada. Tapi saya buktikan sendiri, saya melihat dengan mata kepala sendiri, di kota besar gitu, di Jakarta loh gini ibaratnya, nggak kenal siapa-siapa gitu. Manajernya nggak kenal, calon HRD-nya nggak kenal, nggak ada orang dalam, nggak ada gitu. Tapi bisa aja Tuhan buat ya membuka jalan gitu sehingga saya diterima gitu. Bahkan waktu interview pun ditanya mereka, eh, maksudnya kemampuan kamu apa gitu, jangan melihat kekurangan, padahal aku udah langsung bilang ini loh kekurangan aku orangnya kurang fisik gitu, tapi mereka bilang ya kami tidak melihat kekurangan fisik kamu, tapi kami melihat sesuai dengan jurusan yang kamu lamar, kalau kamu bisa ya kami terima. Ya akhirnya puji Tuhan saya bisa bekerja di perusahaan itu. Ya saya mulai dari situ saya benar-benar, wah Tuhan benar-benar menyertai saya sungguh bersyukur loh gitu. Nah kemudian yang membuat saya insecure juga, orang tua saya itu kan dari kampung ya, mereka itu selalu berkeinginan, bercita-cita lah gitu, pengen gitu anaknya ini
menjadi pegawai pemerintah. Contohnya PNS lah gitu kan. Karena menurut mereka ya PNS itu ya walaupun gajinya nggak seberapa, nggak begitu besar, tapi kemungkinan untuk di apa ya di PHK itu ya kecil gitu kan. Kalau bukan benar-benar melakukan pelanggaran. Jadi mereka pengen banget nyuruh saya untuk ikut tes CPNS waktu itu kan. Tapi saya bilang, aduh, saya benar-benar merasa rendah gitu ya. Ah, nggak mungkin mah kayaknya nggak bakal bisa. Soalnya pelamarnya itu banyak banget CPNS itu. Apalagi saya punya kekurangan, ditambah lagi ya kemampuan saya nggak pinter, saya nggak bilang saya pinter gitu. Tapi saya bisa mengikuti gitu untuk mata pelajaran tertentu ya saya bisa saya gitu. Tapi bukan termasuk orang yang pinter. IPK juga pas-pasan lah gitu kan. Pokoknya di atas standar dikit lah gitu. Nah, tapi orang tua selalu support saya. Ayolah coba dulu gitu. Eh jangan menyerah sebelum bertarung gitu. Ya akhirnya karena saya juga sebenarnya dalam hati saya kecil ya saya pengen gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu. Udah kerjaannya enak gitu. Walaupun ini udah tetap gitu. Nggak takut kayak di PHK lagi gitu. Nah, akhirnya saya coba. Ya udah saya coba. Nah, waktu itu saya cobanya sekitar tahun 2018. Nah, tahun 2018 nah, saya kayak ya coba-coba aja gitu, nggak begitu serius karena saya merasa kayak nggak mungkin dapat nih gitu. Akhirnya saya jalani, saya siapin berkas-berkasnya dan puji Tuhan seleksi pertama pemberkasan kayak syarat-syarat administrasinya saya lulus. Nah, mulai dari situ saya selalu mengabari ke orang tua, "Mah, Pak gitu, saya lulus administrasi ini nih. Paling nanti tinggal tes SKD dan SKB gitu." Kemudian ya udah kata mereka, "Kamu fokus aja terus belajar-belajar gitu." Bahkan abang saya pun bilang, "Ya udah kamu keluar aja dulu dari perusahaan gitu, biar kamu fokus belajarnya." Ya saya bilang, "Ya janganlah, nanti saya susah lagi nyari, belum tentu ini lulus gitu. Saya akan ikuti, saya bakal belajar. Kalau memang seandainya diterima, baru saya lepaskan pekerjaan saya yang sekarang," saya bilang. Nah, dan akhirnya setelah saya mengikuti SKD itu, puji Tuhan lulus juga nih, lulus di tahap SKD-nya. Karena kan dia ada kayak passing grade-nya gitu, batas nilai ambang batasnya kalau mencapai sekian ya berarti lulus gitu. Dan akhirnya puji Tuhan lulus, saya cerita lagi, "Mah, saya lulus ini." Dan akhirnya mereka juga senang, selalu support saya. Bahkan mereka itu datang ke pendeta di gereja saya untuk ngedoain saya gitu supaya lancar segala urusan, supaya diberikan kepintaran. Dan pokoknya mereka selalu support. Pendetanya selalu doain saya, minta tolong ke jemaat kalau di gereja dibilang gitu, tolong doain Saleh gitu. Jujur saya nggak punya siapa-siapa gitu di Jakarta, bener-bener nggak punya siapa-siapa gitu. Eee, Kalau nggak salah, ya kakak saya yang waktu saya ikut di Bekasi kemarin, dia udah pulang ke Bengkulu tuh, maksudnya udah pulang ke kampung, ya nggak ada siapa-siapa gitu, mau minta tolong sama siapa. Orang dalam nggak ada, teman nggak ada, apalagi di instansi pemerintahan, belum ada satupun keluarga kami yang di pemerintahan, apalagi kayak di kota Jakarta. Tapi mereka selalu support, ayolah semangat semangat gitu belajar. Dan akhirnya ikut tes yang SKB namanya, seleksi kompetensi bidang gitu sesuai jurusan. Di situ saya setelah selesai tesnya saya mulai merasa aduh nggak dapat deh, kayak kecewa gitu. Karena dari 100 soal yang saya kerjain itu hanya eh, 40 saya yang benar. Karena kan selesai tes itu karena menggunakan eh, chart namanya itu. Jadi langsung keluar nilainya sekian gitu. Skor Anda 40 gitu dari 100 soal gitu. Ya, nggak percaya diri lagi deh. Masa cuman dari 100 soal 50%-nya nggak nyampe saya. Ya akhirnya saya bilang sama mama, "Ya, mah cuma dapat segini." Ya udah nggak apa-apa, kita lihat aja hasilnya nanti gitu ya kan. Nah, akhirnya eh, setelah beberapa waktu gitu saya dapat informasi dari teman-teman, ternyata teman-teman yang sama-sama melamar di posisi yang sama itu nggak tahu gimana mereka itu udah kayak mengumpulkan orang-orang siapa aja sih pelamarnya gitu dan berapa aja nilainya. Saya dapat salah satu kontak pesertanya, mereka bilang ke saya, "Kamu untuk SKD kemarin kamu peringkat 3," kata. "Hah?" Saya bilang, "Peringkat 3."
udah bersyukur nih. Terus kemudian yang kedua katanya kamu peringkat 4 atau 5 gitu kan. Nah, mulai mulai yakin nih aku kan, sedangkan yang dibutuhkan waktu itu pokoknya jauh lah, jauh di atas peringkat saya, ranking saya gitu. Jadi misalnya kalau dibutuhkannya 10, saya peringkat 5, berarti saya masih ada harapan dong untuk eh, lulus nih, saya bilang dalam hati saya kayak gitu. Tapi itu karena belum belum fix ya, karena saya nggak tahu keadaan di sana, siapa tahu ya, apalagi itu kan ketat banget maksudnya, di seleksi di pemerintah itu nggak tahu lah, siapa tahu ada yang curang lah atau apa. Pokoknya yang saya benar-benar andalin adalah Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, eh, saya nggak punya siapa-siapa, saya hanya punya Engkau Tuhan. Saya serahkan semua seleksi ini dalam tanganmu, ya supaya maksudnya instansi yang saya lamar ini tidak berbuat curang gitu. Ya biarlah apa adanya, kalau memang saya peringkat sekian ya sekian, kalau memang saya lulus ya lulus gitu. Saya selalu berdoa dan orang tua saya juga selalu support doa saya, doakan saya juga. Akhirnya di awal 2019 saya dinyatakan lulus. Saya disuruh mulai bekerja di penempatannya di Karawang itu, dan aduh, Tuhan kok baik banget gitu. Saya benar-benar nggak menyangka gitu. Saya sangat terharu, maksudnya sesuatu yang apa ya? Sebenarnya saya harapkan, tapi saya kayak tutup-tutupin gitu loh. Udah nggak mungkin dapat. Itu terlalu terlalu besar ibaratnya cita-cita yang kamu inginkan gitu. Saya tutup. Iya pengen gitu. Tapi saya karena nggak berani mengungkapkannya, tapi Tuhan sediakan gitu. Ini benar-benar kayak apa? Apa yang tidak apa yang tidak kita lihat itu Tuhan sediakan, apa yang tidak kita dengar Tuhan sediakan gitu. Ya tadinya saya maksudnya saya udahlah, saya mau fokus di bidang accounting aja gitu di perusahaan, karena menurut saya ya kalau di masalah kesuksesan, masalah karir itu nggak mesti harus di pemerintahan gitu, di perusahaan pun bagus gitu, dan saya hobi di bidang accounting. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan eh, bisa menyiapkan segala sesuatu tepat pada waktunya, dan di situ saya benar-benar belajar bahwa eh, ternyata kita itu tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Maksudnya eh, jangan mengikuti kemauan pikiran kita aja, tapi kita lihat rencana Tuhan, terus dengar masukan dari saudara, dari orang tua. Nah kalau seandainya saya mau dengan ego saya tadi yang nggak mau ikut, ya saya mungkin masih di perusahaan, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Waduh, saya bersyukur banget bisa masuk di pemerintahan, karena yang saya bilang tadi, kalau bukan benar-benar ngelakuin kesalahan yang fatal banget, kemungkinan untuk di PHK itu ya agak agak jarang sih gitu kan. Nah, sedangkan kalau di perusahaan ya kemungkinan saya udah pulang kampung gitu, bubar ibaratnya cita-cita segala macam ya, karena pengurangan karyawan, kita nggak bisa ke sana ke sini. Tapi di sini saya masih merasa aman, saya masih bisa maksudnya menjalani aktivitas dengan baik. Bahkan saya merasa saya lebih lebih maju dibanding saya di perusahaan gitu kan. Ya, dalam hal ini saya bukan berarti mau merasa sombong, menyombongkan diri atau segala macam, enggak. Tapi saya hanya maksudnya memotivasi teman-teman, yuk maksudnya bangkit, nggak usah minder, nggak usah insecure dengan kekurangan kita. Semua orang punya kekurangan kok gitu. Eh, Masalah karir, masalah pekerjaan itu kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan gitu. Seperti yang kayak di Alkitab atau di lagu bilang, bila Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup gitu. Jadi aku percaya banget gitu, kalau rezeki itu nggak kemana. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan saat ini pun saya bersyukur gitu bisa mengenal Tuhan Yesus yang benar-benar menolong saya. Ya Tuhan, aku benar-benar percaya, aku bilang gitu kan. Aku segala rencana mari kita serahkan sama Tuhan gitu. Jangan menuruti apa maunya kita, tapi kita kayak berserah, kayak curhat gitu sama Tuhan. Tuhan, kira-kira ini benar nggak ya? Tolong sertai ya Tuhan gitu. Jadi tetap andalkan Tuhan apapun yang terjadi. Buat teman-teman
khususnya anak muda sekarang yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, atau bingung nyari pekerjaan, yuk semangat, jangan putus asa, dan tetap andalkan Tuhan. God bless you all.